Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Alizal Alwi Hikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan masuk episode ke-152, Minggu 11 Desember 2022, kita ulas berita. Dan seperti biasanya, ulas berita, saya sebagai host ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Apa kabar, Dad? Baik, Kak. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Dan kita siap menemani penonton lensa SN dengan ulas berita. Ya. Dan ulas berita hari ini akan membahas tentang apa, Dad? Silakan. Ulas berita hari ini kita akan membahas terkait penyidikan dugaan kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan kerjasama pengangkutan batubara oleh salah satu BUMD Pemprov Sumsel yang penyidikannya dilakukan oleh KPK, Kak. Oke, Ded ya. Terkait dugaan korupsi ini, Ded ya, kita minggu lalu berhasil menghubungi Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Febrian. Yang pertama, Pak Febrian itu berkomentar tentang belum adanya tersangka sampai saat ini. Apa komentar Pak Febrian? Silakan, Dedi. Ya, Kak. Belum ada tersangka sampai saat ini. Pak Febrian mengatakan bahwa itu harusnya dijawab oleh penegak hukum, lembaga yang berwenang, Kak ya. Mengapa menurut Pak Febrian, mengapa hal itu terkesan lambat hingga hal itu menjadi pertanyaan oleh masyarakat, Kak? Oke, dan komentar dari Pak Febrian terkait belum ada tersangka ini sudah kita buat berita, Ded ya? Sudah, Kak. Dan terbit di koran sn.com ya. Dan untuk penonton Lensa SN yang penasaran, silakan klik koran sn.com. Kemudian apalagi komentar Pak Febrian terkait dugaan korupsi ini? Silakan, Dedi. Ya, masih terkait belum ada tersangka, Kak ya. Menurut Pak Febrian, kritik terhadap aparat penegak hukum kalau tidak ada jawaban yang memuaskan sehingga boleh disimpulkan itu tata kelola pemerintahan yang baik dalam konteks penegakan hukum yang harus dipertanyakan, kan? Oke ya, tim kreatif nanti capture berita ya, ditampilkan di video YouTube Lensa SN. Kemudian ada juga komentar Pak Febrian ya, terkait pemeriksaan pihak bank ya, untuk dugaan korupsi ini. Apa komentar Pak Febrian? Silakan, Dedi. Ya, Kak. Pak Febrian memberikan komentar terkait pihak bank diperiksa 2 kali sebagai saksi oleh KPK, Kak ya. Menurut Pak Febrian, diperiksa 2 kali pihak bank tersebut paling tidak ada sangkut paut antara pihak bank dengan keterkaitan PT SMS dalam perkara ini, Kak. Dan untuk komentar Pak Febrian ini ada beberapa berita ya, yang sudah kita terbitkan ya, mulai dari Jumat ya, kemudian hari Sabtu juga ada. Hari Sabtu juga ada. Dan untuk sekali lagi untuk penonton Lensa SN yang penasaran, silahkan klik koran sn.com. Terkait dugaan korupsi ini juga kita berhasil menghubungi dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Ruben. Untuk komentar Pak Ruben, silakan dibaca. Iya, Kak. Pak Ruben memberikan komentar terkait penyidikan dugaan kasus ini hingga ada pihak bank yang diperiksa oleh KPK, Kak ya. Menurut Pak Ruben, pasti pihak bank akan memberikan keterangan kepada KPK dalam pemeriksaan tersebut terkait aliran suap dan fee dalam perkara tersebut, Kak. Oke, kita sapa dulu ya Pak Ruben ya. Assalamualaikum Pak Ruben. Semoga selalu sehat dan lancar dalam melaksanakan tugasnya ya. Kemudian ada juga komentar seperti biasanya ya, dari narasumber tetap kita ya, Ibu Sri Sulastri ya. Apa komentar Ibu Sri Sulastri terkait dugaan korupsi ini? Silakan, Dedi. Ya, Ibu Sri Sulastri juga memberikan komentar terkait pihak bank yang diperiksa oleh KPK, Kak ya. Menurut Ibu Sri Sulastri, yang jelas pihak bank tersebut akan diperiksa oleh KPK terkait aliran-aliran terkait suap maupun fee dalam dugaan kasus tersebut, di mana menurut Ibu Sri pemeriksaan tersebut untuk dalam rangka KPK mengumpulkan alat bukti, Kak. Oke, dan untuk komentar Ibu Sri Sulastri ini juga sudah terbit di koran sn.com ya. Oke, dan di episode kali ini ya, kita kembali mengucapkan terima kasih kepada penonton Lensa SN yang sudah setia menonton tayangan-tayangan ulas berita. Teruslah memberikan komentar-komentar positif agar kita juga dapat memberikan tayangan yang berkualitas. Kembali lagi ke ulas berita, Ded ya. Untuk dugaan korupsi ini, minggu lalu ada pemeriksaan dari pihak bank. Apa keterangan jubir KPK terkait ini, Ded? Silakan. Ya, Kak, juru bicara KPK Ali Fikri, Kak ya, minggu kemarin mengatakan bahwa dalam penyidikan dugaan kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan kerjasama pengangkutan batubara oleh salah satu BUMD Pemprov Sumsel ini, penyidik KPK memeriksa pihak bank, Kak ya, di mana menurut Ali Fikri saksi dari pihak bank tersebut diperiksa oleh penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kak.
materi pemeriksaan diungkapkan oleh jubir KPK? Terkait pemeriksaan yang kemarin belum ada kita sudah konfirmasi Kak ya, belum ada keterangan resmi dari jubir KPK Kak. Oke. Terkait pemeriksaan pihak bank ini juga Dednya kita minta komentar ya, kepada Bapak Ruben yang sudah kita terbitkan di Suara Nusantara edisi cetak ya. Nanti tim kreatif tolong tampilkan PDF-nya ya, dengan judul akan membuka siapa yang menerima fee. Mungkin Dedi bisa mengulasnya, silakan. Iya Kak, Pak Ruben Kak ya, Pak Ruben memberikan komentar terkait pihak bank tersebut diperiksa sebagai saksi oleh penyidik KPK Kak ya. Menurut Pak Ruben bahwa pihak bank tersebut akan memberikan keterangan kemana saja aliran-aliran fee maupun suap yang mengalir ke rekening siapa, maksudnya Kak ya, kepada siapa saja akan terungkap dalam proses pemeriksaan tersebut. Dari wawancara tersebut kita angkat judul dan kita naikkan ke dalam berita di koran cetak Suara Nusantara Kak. Oke, untuk penonton SN yang masih penasaran ya, terbit juga di koran sn.com ya. Silahkan klik koran sn.com. Kembali lagi ulas berita kita Det ya, untuk dugaan korupsi ini ya. Terkait dugaan korupsi ini juga Det ya, kita pernah menerbitkan berita dengan judul KPK pasti serius, dan ini adalah komentar dari Ibu Sri Sulastri, dan ini sudah terbit di Suara Nusantara edisi cetak terbitan Rabu 7 Desember 2022. Ini maksudnya apa Det? Silakan Dedi. Ya Kak, itu komentar dari Ibu Sri yang mengomentari terkait penyidikan dugaan kasus ini Kak ya. Menurut Ibu Sri dalam dugaan kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan kerjasama pengangkutan batubara oleh salah satu BUMD Pemprov Sumsel ini, Ibu Sri menilai bahwa KPK pasti serius Kak ya, di mana menurut Ibu Sri Sulastri keseriusan KPK tersebut terlihat dari turunnya KPK ke Sumsel yang dimulai dari proses penyelidikan Kak ya, di mana dari proses penyelidikan ini perkara tersebut naik ke tahap penyidikan. Hal inilah yang dikatakan Ibu Sri Sulastri bentuk keseriusan KPK untuk mengusut dugaan kasus ini Kak ya. Kemudian Ibu Sri Sulastri juga mengatakan bahwa dugaan kasus korupsi terkait batu bara yang saat ini tahap penyidikan di KPK baru di Sumsel yang pertama di Indonesia Kak. Oke Det ya, di edisi yang sama ya, Suara Nusantara edisi cetak Rabu 7 Desember 2022 kita juga menerbitkan komentar dari Pak Ruben ya, dengan judul bergilir saksi tetap akan diperiksa. Ini maksudnya apa Dedi? Silakan. Ya Kak, komentar Pak Ruben kita angkat judul karena Pak Ruben menilai dalam dugaan kasus ini KPK masih melakukan tahapan proses penyidikan Kak ya, di mana dikatakan Pak Ruben dalam proses penyidikan ini penyidik KPK masih mengumpulkan alat bukti. Dari itulah Pak Ruben menilai bahwa bergilir saksi tetap akan diperiksa dalam perkara tersebut dalam rangka mengumpulkan alat bukti Kak. Oke Det, lanjut lagi ulas berita kita ya, terkait dugaan korupsi ini KPK sudah memeriksa sejumlah pihak swasta Det ya. Dan terkait pemeriksaan sejumlah pihak swasta ini ada komentar khusus dari Ibu Sri Sulastri. Mungkin Dedi masih ingat, silakan Dedi. Iya Kak, Ibu Sri Sulastri memberikan komentar terkait adanya sejumlah pihak perusahaan swasta yang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan kerjasama pengangkutan batu bara oleh salah satu BUMD Pemprov Sumsel yang penyidikannya dilakukan oleh KPK Kak ya. Menurut Ibu Sri Sulastri jelas ada suap dalam perkara dugaan kasus korupsi ini Kak ya. Karena KPK memeriksa saksi dari pihak perusahaan swasta ya ini untuk mengungkap siapa saja pihak yang menerima suap dalam perkara tersebut Kak. Dan untuk pemeriksaan pihak swasta ini sudah beberapa kali ya kita terbitkan di koran sn.com ya. Untuk penonton Desa SN yang masih penasaran dengan perkembangan dari dugaan korupsi ini yang kita update terus ya, silahkan klik koran sn.com. Oke Det, sudah cukup panjang ya kita ulas berita untuk dugaan korupsi ini Det ya. Dan perjalanan dari pemeriksaan ya penyidikan dugaan korupsi ini sudah cukup panjang Det ya. Mungkin Dedi bisa menceritakan untuk penonton Desa SN. Silakan Dedi. Ya Kak, dugaan kasus korupsi ini diketahui naik tahap penyidikan saat juru bicara KPK Ali Fikri kita konfirmasi Kak ya, melalui pesan WhatsApp, di mana menurut juru bicara KPK Ali Fikri saat itu mengatakan bahwa dinaikkan perkara ini ke tahap penyidikan bermula dari penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik KPK Kak. Kemudian juru bicara KPK Ali Fikri saat itu mengatakan bahwa ada sejumlah saksi yang diperiksa oleh penyidik KPK yang pemeriksaannya dilakukan di Mako Brimob Polda Sumsel Kak. Terkait perkara ini kemudian juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa
pemeriksaan saksi beberapa hari kemudian juga dilakukan di Mapolda Sumsel. Selanjutnya juga saksi juga, dikatakan Ali Fikri juga diperiksa di gedung KPK Merah Putih Jakarta Selatan nggak ya. Selain itu juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa dalam penyidikan dugaan kasus korupsi tersebut penyidik KPK telah melakukan kegiatan penggeledahan. Dikatakan Ali Fikri adapun lokasi yang dilakukan penggeledahan ya ini kantor PT SMS dan sejumlah rumah yang terkait dalam dugaan perkara ini, Kak. Oke, sudah cukup panjang ya Panjang, Kak. perkembangan dari dugaan korupsi ini ya, dan kita tunggu update selanjutnya ya. Ya. Dan tentu kita akan setia memberitakannya ya Ya. untuk penonton Esa SN ya. Dan kita juga mengucapkan terima kasih ya untuk penonton Esa SN, sekali lagi pembaca Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com ya, Ya. yang begitu mengapresiasi kita dalam membuat berita ini. Dan tampaknya kita udah di ujung ulas berita, Det ya. Iya, Kak. Dan biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes ya. Dan quote kita hari ini adalah, ketika sesuatu bukan milik kita, ikhlaskan untuk melepasnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.